Ciralus kuy, santai kuy. Yuhu. Ciralus kuy, santai kuy. Yuhu. Hai kuy people semua, ketemu lagi sama aku Angel dan juga. Dan di sini ada Kakak Yopo, tentunya di program acara yang selalu ditunggu-tunggu, selalu menginspirasi dan selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Apalagi kalau bukan? Skuy. Nah, kan kita nama programnya Skuy, santai kuy. Tapi kali ini kayaknya nggak nyantai deh Kak Yopo. Dari kemarin aku udah deg-degan gitu. Sama. Dan semoga ya tayangan-tayangan kami ini bisa selalu memberikan inspirasi dan juga manfaat seperti itu ya Angel. Betul sekali. School people, apa kabar? Kita berharap semoga selalu sehat, baik, pekerjaan selalu dilancarkan. Ya, dan alhamdulillah saat ini PPKM sudah sedikit dilonggarkan. Oh ya? Tetapi tetap kita harus tetap taat ya terhadap protokol kesehatan secara baik dan benar. Betul sekali. Senang banget saat ini kondisi mall sudah mulai menggeliat. Kita melihat juga perekonomian sudah sedikit tumbuh seperti itu ya. Dan ini semoga bisa menjadi semangat untuk kita semua kembali bangkit dan kembali bisa menebarkan senyum dan juga manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Ya, dan berbicara tentang protokol kesehatan, sekali lagi kita tetap menghimbau ya pada school people semuanya, dimanapun, kapanpun, ya kan, kondisi tangan ini harus bersih. Ya, betul sekali. Nah, Jadi caranya yang wajib kita lakukan yang pertama adalah menggunakan masker. Ini sudah pasti ya. Kita gunakan masker yang benar dan baik ya, menutup hidung sampai bawah dagu. Lalu yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak aman ya. 4 dan 5 apa kayak itu? Oke, sekarang 6M. Oh 6? Betul. Oh tambah 3 lagi ya? Ya, yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Yang kelima, ya menghindari kerumunan. Dan yang keenam, menghindari acara makan bersama di luar. Oh iya. Oke, semoga 6M ini bisa memacu kita ya untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan kondisi bumi segera membaik. Amin. Amin. Oke, senangnya hari ini saya akan bertemu dengan Bapak yang begitu luar biasa. Hari ini temanya adalah bantuan perlindungan hukum bersama Kalingga Lawyer Syndicate. Oke, siapakah? Kita sudah kedatangan yang luar biasa banget narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kandidat Didik Setiadi SHMH selaku Kepala Divisi Hukum SKK Migas. Oke, halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semua, salam sehat semuanya. Betul. Sekarang ini salam itu selain salam apa? Assalamualaikum, gitu kan, selamat pagi, salam sehat selalu disebut ya Pak ya? Betul, selalu disebut. Karena salam sehat ini juga sebagai motivasi diri kita dan doa agar kita semua selalu sehat. Amin. Nggak salam tempel nggak ya? Hah? Salam tempel nggak ya? Ya, nanti kita tambahin salam kaya ya Pak. Kaya hati, kaya ilmu, berkecukupan. Amin. Amin. Oke, nih Pak Didi mungkin bisa disapa dulu nih sahabat-sahabat School People dulu dan diperkenalkan Pak Didi, silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Nama saya Didi Sasana Setiadi. Kebetulan saya bekerja di SKK Migas sebagai Kepala Divisi Hukum. Namun hari ini saya tidak dalam kapasitas sebagai Kepala Divisi Hukum barangkali ya. Saya hadir diminta untuk ngajak ngobrol-ngobrol ini dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina di Kalingga, keluarga besar Erlangga. Ya mungkin nanti saya akan bercerita mungkin seputar itu barangkali. Iya. Ya, terima kasih. Ya, sebelum Pak Didi ini bercerita, kita sampai dulu KLS atau Kalingga. singkatnya adalah Kalingga Lawyer Syndicate. Itu adalah sebuah sindikasi yang dipopori oleh keluarga besar Erlangga dari Fakultas Hukum. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Didi sudah menyempatkan waktunya ya untuk datang di School People kali ini. Skuy kali ini. Angel, langsung aja Angel, kami yang ngawalin Angel, aku deket Angel. Nah, iya, sama nih dudukannya. Tapi tadi kan kita sudah bahas-bahas di awal tentang Kalingga Lawyer Syndicate. Itu dari keluarga besar Universitas Erlangga. Tapi teman-teman kan pastinya bertanya-tanya yang di rumah, emang apa saja sih kegiatan Kalingga dan apa sih bentuk Kalingga itu sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak? Ya, oke. Jadi supaya nggak terlalu formal ya? gitu ya. Ya. Jadi saya ceritanya juga nyantai aja barangkali ya.
Kalingga, keluarga besar Erlangga itu sebenarnya berangkat dari ini, Pak, dari sesuatu yang sudah kita kerjakan cukup lama gitu ya. Kalau kita bicara soal berdirinya sendiri, Kalingga itu sebenarnya secara resmi baru didirikan di 17 Agustus 2021. Baru ulang tahun. Happy birthday ya, Pak. Tetapi sebenarnya organisasi itu dibentuk itu kan sebagai wadah gitu ya. Kalau kita bicara aktivitas kegiatannya itu sudah berjalan cukup lama. Kita berjalan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, namanya juga organisasi yang ada hubungannya dengan perguruan tinggi gitu ya. Ya kita juga melakukan seminar, melakukan webinar, melakukan apa itu sudah sering kali kita lakukan. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, memberikan terutama di masa pandemi kita waktu itu memprakarsai gerakan 1 juta hand sanitizer ya. Itu di beberapa provinsi sudah berjalan. Jaringan kita yang siapa yang kita gunakan, ya jaringan kawan-kawan Erlangga. Sampai yang terakhir sebelum Agustus itu kita itu dengan niatan ya dibilang serius ya serius, dibilang santai juga santai. Kita saweran untuk membeli kendaraan operasional. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 3 kendaraan operasional yang kita serahkan kepada rumah sakit 2 itu kepada rumah sakit Wisma Atlet di Jakarta. 1 lagi berupa ambulan kita serahkan pada Pemkot Surabaya. Dan saat ini juga masih ada 2 lagi yang sedang kita bangun, kita siapkan. Nanti itu bisa kita serahkan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, kemudian di samping apa yang sudah kami lakukan tadi, kami berpikir bahwa di antara kami yang dari keluarga besar Erlangga ini kan banyak yang sarjana hukum. Nah, sementara kami banyak sarjana hukum itu, sementara kita lihat juga permasalahan hukum di Indonesia itu bukan banyak juga gitu dihadapi masyarakat. Kenapa kemudian kita tidak membentuk satu sindikasi kawan-kawan yang merupakan lulusan dari Fakultas Hukum, kemudian berbakti ya, memberikan konsultasi gratis, memberikan semacam pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang merupakan persoalan-persoalan hukum sehari-hari. Misalnya, sekarang lagi rame orang yang menjadi korban pinjaman online. Ya. Punya pinjaman nggak? Jangan sampai ya. Tapi didampingi loh. Orang yang menjadi korban KDRT. Iya. Jadi korban kartu kredit. Jadi kemudian dibully ya Pak? Ya? Dibully gitu? Iya, dibully juga, dibully ya. Kemudian ya data-data pribadinya itu di hijack. Nah, itu kan persoalan-persoalan hukum. Gitu ya, mbok yao gitu ya. Nah, itu ya. Seyogianya lah gitu kita bantu hal-hal yang gitu. Apakah hanya itu? Ya enggak juga. Kalau misalnya ada yang mau nanya hal-hal yang lebih complicated lagi, misalnya sekarang karena pandemi banyak perusahaan menghadapi kepailitan, itu juga kita siap. Tetapi yang diutamakan adalah yang sifatnya pelayanan servis kepada masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang kurang beruntung lah. Itu yang di masa pandemi ini terutama yang kita perhatikan. Seperti itulah. Jadi mulia sekali ya. Pendampingan kegiatannya benar-benar sangat-sangat merangkul rakyat ya. Betul. Oke, tadi dibentuknya tahun berapa Pak?
Dibentuk resminya baru tahun 17 Agustus 2021, 17 Agustus. Oke. Tapi kegiatannya sudah dilakukan jauh Kegiatannya dari sudah. sebelumnya. Dan sudah berskala nasional. Secara nasional. Secara nasional. Iya. Dan tadi kontribusi juga sudah kan ada kegiatan-kegiatan sosial tadi, Iya. seperti pemberian mobil-mobil tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Kita mulai yang paling besar itu gerakan 1 juta hand sanitizer itu. Gerakan 1 juta hand sanitizer tadi Ya. itu. Dan itu kami belum pakai nama Kalingga, kami nama bahwa oh ini sesama teman Erlangga, kita hubungi, tolong dong dibantu di sana, bisa bantu nyari sumbangan nggak di antara kawan-kawan? Oh nggak bisa, tapi kita bisa bantu distribusinya, boleh. Ada yang di sana, Iya. oh kami nggak bisa distribusi, kami bisanya nyumbang duit ya buat itu, boleh. Nah ini kemudian kita jadikan gotong royong gitu Ataupun ceritanya. bentuk Betul. kontribusinya ya. Itu biasanya dilakukan secara meeting virtual atau melalui grup WhatsApp atau seperti apa hal itu Pak? Semua media Semua kita media. pakai, ya. Oke. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang kita pakai Instagram. Iya, apapun lah yang Yang penting memungkinkan. nyambung ya Pak ya. Iya. Anggota itu tadi sendiri. Iya. Jadi artinya ikatan dari keluarga besar Universitas Erlangga sendiri memang sudah baik ya dari awal ya. Dan ditambah terbentuknya Kalingga ini sendiri memang terdiri dari hanya keluarga besar Erlangga saja, dosen-dosen, mahasiswa, alumni atau seperti apa nih Pak? Iya, namanya juga kami keluarga besar. Jadi keluarga Siapapun besar bisa itu gabung. ya sebenarnya keluarga besar itu ukurannya itu bukan hanya status ya, tapi juga kepedulian. Maksud saya kalau ada orang-orang yang misalnya mungkin secara formal itu pendidikannya tidak ada kaitannya dengan Erlangga gitu ya, tetapi dia itu dekat dengan kita dan banyak bekerja sama dengan kita, memberikan kontribusi banyak untuk pengembangan Erlangga gitu ya. Ya kenapa tidak kita jadikan Keluarga besar. anggota kita. kehormatan atau apa gitu lah. Jadi kita jadi satu keluarga besar. Jadi kita boleh masuk ke sana ya. Boleh. Kalau memberikan kontribusi why not gitu kan? Betul. Kita bagian teriak-teriak aja, kasih aja. Kalau ada acara jangan suka-suka undang kita ya Pak. Oke. Pak, anggotanya sampai saat ini sudah berapa Pak? Kami sebenarnya kalau dari sisi anggota itu masih agak ini ya agak fleksibel luas gitu ya. Artinya gini, kita sekarang sedang membangun satu sistem website, kita sedang di-develop dan kemudian dari situ nanti kita akan melakukan pendataan lagi secara online. Dulu kan anggota itu kan harus mendaftar, menyerahkan mengisi formulir dan segala macam. Nah ini sekarang kami sedang mendevelop satu sistem. Nanti dia dengan mengakses itu, kemudian dia langsung mengisi dan langsung tercatat ya, dapat register gitu. Dia pindah pun juga tinggal mudah gitu. Misalnya, oh sekarang saya tidak kerja di Surabaya lagi, saya kerjanya di Bali. Oh atau sekarang saya lagi nempuh pendidikan di luar negeri, itu dengan mudah bisa diisi dan kita terkoneksi terus. Nah gitulah, itu yang kita bangun seperti itu gitu. Jadi kita tidak menggunakan model kartu keanggotaan seperti zaman jadul gitu, enggak. Kita akan gunakan ya siapapun yang mengisi, mendaftar, terverifikasi. Udah, nanti itu akan jadi member. Ada nomor registrasinya, itu sudah menjadi anggota gitu aja. Oke. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif sampai sekarang, antusiasmenya seperti apa nih untuk menyambut Kalingga? Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih aktif, antusiasmenya seperti apa untuk menyambut Kalingga ini? Mahasiswa ini kan sekarang ini banyak juga yang melihat ya masih ada yang sudah ikut di dalam kegiatan-kegiatan kami. Tapi anak-anak sekarang ini kan suka wait and see juga ya, ngelihat kira-kira apakah bergabung, terus kemudian dia merasa nyaman atau bagaimana. Nah itu yang sekarang kita dorong anak-anak muda itu untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang cocok sama anak-anak muda. Belum tentu kegiatan-kegiatan selama ini sudah kita buat itu belum tentu menarik kan buat anak-anak muda. Nah itu juga kita lagi dorong ke anak-anak muda, kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan yang mereka menarik. Di samping kegiatan juga kebutuhannya apa? Anak-anak muda sekarang kebutuhannya ya paling tidak setelah lulus itu mau cari kerja. Nah kira-kira cari kerja ini gampang apa enggak sih?
di mana sih mereka harus cari kerja? Betul. Kebutuhan untuk apa namanya yang diperlukan ketika dia melamar pekerjaan, misalnya membuat surat lamaran yang bagus bagaimana, membuat apa namanya CV yang bagus bagaimana, teknik interview ketika dipanggil itu bagaimana, itu kita berikan ke anak-anak muda. Oh, luar biasa ya. Dan kalau melakukan hal semacam itu berapa kali kita lakukan apa namanya semacam sharing begitu itu, wah itu yang ikut banyak itu anak-anak muda. Ya. Jadi masih menggali potensi sekiranya apa sih yang cocok untuk anak-anak muda gitu ya Pak ya? Iya. Konsep-konsep apa sih yang sekiranya nanti juga akan mendorong anak muda untuk masuk ke dalam organisasi ini ya Pak ya? Betul. Jadi ada dua sisi. Satu adalah kita menampung mereka punya ide-ide untuk dikembangkan, atau kita juga istilahnya memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pengalaman dari senior-seniornya, network dari senior-seniornya. Nggak kayak kami, begitu kami lulus dulu mau cari kerjaan, ya betul-betul nyari sendiri dari nol, nggak tahu kemana, bagaimana, nggak ngerti. Jadi akhirnya bisa menjadi orang tuanya mereka. Orang tua. Ayo kita datang yuk. Jadi orang tua di sana. Iya. Oke. Jadi ini beda dengan IKA UNER ya Pak ya? Iya, apa namanya, kalau kawan-kawan IKA UNER itu kan ada organisasi IKA ya. Artinya kalau di sana ada organisasi ya silakan saja, itu organisasi itu juga berkembang, kemudian memberikan sesuatu yang baik untuk kampus ya, tentu saja kita senang ya. Artinya kami dari Kalingga itu apa namanya mungkin mengisi kepada hal-hal yang tidak atau belum diisi oleh mereka. Betul. Tadi sudah secara ngobrol-ngobrol sama Angel, saya tadi sudah jelaskan gitu ya. Apa sih kira-kira kalau di Kalingga? Satu hal yang di Kalingga yang ingin kami tegaskan itu adalah gimana caranya kita itu sesama keluarga besar Erlangga, hambatan sekat-sekat feodalisme, sekat-sekat birokrasi itu kita kurangi. Ya. Kalau bisa nggak ada sekat lagi. Gitu. Tapi meskipun kita punya etika, tapi kalau bisa itu nggak ada sekat lagi. Jadi misalnya apa namanya di Kalingga itu ada seorang yang anggota kita yang itu di kantor tuh jadi dirjen, jadi jenderal, tentara gitu ya. Tapi kalau dia lagi ada di forum Kalingga, ya jangan munculkan jenderalnya atau jangan munculkan apa namanya dirjennya, dia tetap aja sama seperti yang lain Kalingga gitu. Oke, jadi semua sama rata di situ ya. Jabatan diturunkan dulu gitu ya. Dan ternyata itu nyaman. Ternyata banyak juga di antara apa namanya kawan-kawan yang sudah jadi pejabat-pejabat itu menemukan situasi seperti itu tuh dia merasa bahwa enak juga ya kita ya bisa guyon nggak ada sekat gitu ya. Biasanya kalau guyon itu kan jaim dulu ya sama siapa, bagaimana gitu. Sama kayak kita tadi awal-awal kan jaim ya Pak ya. Oke, Angel kayak ngempet nih, kamu mau tanya apa? Memang benar sih, kalau memang memposisikan diri sebagai anak muda, kalau memang harus berbicara dengan senior yang apalagi sudah punya jabatan keren gitu, kita mau ngomong, mau diskusi atau sharing knowledge, jadinya sungkan sendiri, sungkan, minder gitu loh ya. Insecure ya? Insecure. Lagi insecure. Sama ngomong dikit, wah dikoreksi. Iya, saya rasa karena itu juga kedua belah pihak yang tidak menyiapkan dirinya untuk terbuka. Nah, jadi yang tua juga mungkin merasa ini bicara sama anak kecil apa sih, ngapain sih? Sementara yang orang mudanya juga ngomong sama itu ribet nanti repot karena kedua belah pihak tidak membuka dan tidak ada sarana yang menguntungkan, akhirnya itu terjadi dan itu saya alami di generasi saya alami. Betapa susahnya gitu ya kami menghubungi pejabat-pejabat zaman dulu untuk sekedar mengundang menjadi pembicara di dalam satu seminar aja itu wah susahnya setengah mati, menemui itu susahnya setengah mati. Nah sekarang
Itu anak mahasiswa saja kalau mau WA ke saya atau WA ke teman-temannya jadi dirjen ya WA aja, nggak ada kendala. Dan dibalas dan dibaca, itu komitmennya begitu. Kalau setiap ada siapapun yang berkomunikasi ya layanilah dengan baik. Kalau tidak bisa itu ya barangkali kasarnya ya nggak usah masuk Kalingga aja lah kalau nggak begitu. Kalau budayanya masih budaya-budaya yang seperti lama ya nggak usah aja. Artinya sekat-sekat itu sudah tidak ada di Kalingga ya? Iya. Bukan tidak ada, diminimalisasi. Diminimalisasi ya. Tetap harus terhormat sama yang senior gitu kan. Kita juga tetap harus menerima masukan sama yang dari muda ya Pak ya. Apa sih yang lagi tren untuk saat ini gitu kan. Ingat, anak muda belum pernah jadi tua, tapi kami yang tua sudah pernah muda. Oke? Paham Angel? Paham. Iya. Ya, jadi di Kalingga itu juga ada divisi-divisinya gitu Pak, ada pembagian-pembagiannya. Dan salah satu yang saya tahu ada divisi Kalingga Lawyer Syndicate. Mungkin bisa dijelaskan. Ya jadi tadi saya sudah singgung Kalingga Lawyer Syndicate itu adalah kita ini kan di dalam Kalingga itu kan berpikir kalau kita istilahnya kita mau mendapatkan apa dari Kalingga, itu saya katakan ya sebaiknya nggak usah masuk Kalingga saja kalau kita pertanyaannya kita mau mendapatkan apa. Tetapi kalau pertanyaannya adalah kita akan memberikan apa. Inilah tempatnya. Ya, inilah tempatnya. Jadi ketika Kalingga Lawyer Syndicate itu dibentuk itu adalah bukan banyak sekali, sudah hampir semuanya lulusan Fakultas Hukum itu sekarang menikmati hidup, menikmati karir, menikmati segala status dan kenikmatannya itu kan gara-gara dia menjadi sarjana hukum, gara-gara dia lulus di Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Kemudian setelah dia merasa menikmati dari semuanya ini, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita berikan? Nah, apa yang kita bisa berikan? Nah, itulah makanya dengan kita memiliki niatan bahwa apa yang kita berikan, dibentuklah Kalingga Lawyer Syndicate. Sindikasi ini adalah sindikasi dari sesuatu yang apa yang kita berikan. Gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan tadi juga udah dibahas sama Bapak tadi ya. Kegiatan sosial, pendampingan dan lain-lain. Oke, obrolan yang seru. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin ngajak dulu nih sama Skupito. Sudah tahu belum kalau di Mas Pion Square itu ada pusat IT terbesar, yaitu hadirnya Mas Pion IT. Jadi buat teman-teman atau mungkin sahabat-sahabatnya Bapak yang ingin Bapak didik ya, barangkali yang ingin membeli laptop atau mungkin mau nambah laptopnya, komputernya, atau mungkin ada produk-produk IT yang rusak, jasa servis, bawa saja ke Mas Pion IT yang ada di gedung Mas Pion Square, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 73 atau di daerah Margorejo, Surabaya. Pasti aman, pasti lengkap, pasti murah. Ini promo Surabaya TV loh, Angel. Oke, buat teman-teman yang jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kesayangan kita semua yang selalu menginspirasi dan memberikan hal-hal baru, tetap di Surabaya TV channel 44 UHF. Dan tentunya kalian juga bisa tonton di YouTube kita di Surabaya TV, dan pantengin juga Instagram kita di surabaya.tv.official. Oke, siap. Oke, kita kembali lagi sama Pak Didi ya. Saya senang loh, Pak Didi ini semangat sekali gitu ya. Kita harus tiru semangat dari Pak Didi gitu ya. Oke, kalau ngobrolin tentang tadi kan KLS nih. Tadi sempat disinggung juga, sudah sempat berbicara dengan Pak Didi. Ada yang namanya Kalingga Bisa. Mungkin bisa dijelaskan tuh Pak tentang Kalingga Bisa itu apa sih kegiatannya? Jadi Kalingga Bisa itu lebih kepada kegiatan-kegiatan untuk melakukan usaha-usaha bisnis ya, terutama usaha kecil dan menengah UMKM gitu ya. Sekarang ini kita menyadari bahwa namanya lapangan kerja itu selalu ketersediaannya lebih kecil dibanding dengan yang ingin bekerja gitu ya. Nah, kalau sudah begitu maka alternatifnya ya harus diciptakan lapangan-lapangan kerja yang mandiri. Nah, untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja yang mandiri itu kan kita tidak bisa mengarahkan Mbak Angel ini baiknya
bisnisnya di bidang ini ya, Mas Yoko ini bisnisnya bidang ini kan kita nggak bisa. Iya. Tapi itu kan tergantung dari minat, tergantung dari apa namanya Bakat. kreativitas dan bakat, talent dan sebagainya. Nah, itulah di Kali Nggak Bisa itu kita sifatnya memfasilitasi di situ. Oh, si A ternyata passionnya jualan kayak buka catering gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan aja dia di situ ya. Meskipun kita itu istilahnya mungkin tidak bisa banyak memberikan masukan, tetapi di media kita produknya dia itu tiap hari bisa dia share, dia bisa dia upload di media kita, sehingga minimal kawan-kawannya bisa jadi konsumennya juga minimal gitu ya. Nah, ini kalau jadi satu gerakan yang lebih luas ya. Nah, ini apa namanya, misalnya kita punya sampai ribuan gitu ya, pelanggan yang merupakan alumni kita, keluarga besar kita. Nah, itu kan lumayan dengan media yang kita sediakan. Si A jualan ini kita tahu, si B jualan ini kita tahu, si C itu berbisnis jasa ini kita tahu. Nah, itulah begitu. Kenapa? Karena selama ini kan kita itu nggak tahu, kawan-kawan kita itu sebenarnya ngapain aja itu nggak tahu. Iya. Nah, itu yang dikerjakan Kali Nggak Bisa. At least seperti itu. Iya. Jadi boleh promo di sana ya Pak ya, teman-teman? Boleh, teman-teman kita, member-member kita itu justru kita encourage untuk apa sih yang kamu jual, apa sih yang kamu layani, apa yang kamu bisniskan. Mau jualan buku, monggo. Mau jualan misalnya, oh saya ini apa namanya, biro untuk pengurusan apa gitu ya, pengurusan izin atau pengurusan paten atau pengurusan apa, monggo. Ada yang jualan, saya mau jualan kue, monggo. Jadi itu kita yang penting sesama kita tahu bahwa si A ini bisnisnya ini, si B bisnisnya itu, si C. Nah, kemudian kalau nanti di kemudian hari akan terjadi segregasi sesama di antara mereka, kalau kita kongsi aja deh, kita bikinnya lebih gede. Nah, itu adalah proses yang nanti bisa difasilitasi juga. Dan itu yang diharapkan. Seperti itu. Ada transaksi berikutnya, gitu aja, dan kolaborasi. Iya. Oke, jadi kita boleh promosi loh Mas Balainti di sana. Boleh nggak sih? Iya Pak. Loh, justru saya sebenarnya dengan ketemu dengan teman-teman begini, itu ide-ide yang dari luar pun juga kita tampung ya. Kita tampung. Bahkan kalau apa namanya nanti dilihat kan gini, sebenarnya kita itu di kawan-kawan itu kecenderungan di Indonesia itu kalau belum ada bukti itu kan belum banyak yang ngumpul. Tapi kalau begitu sudah ada bukti, makin banyak yang ngumpul. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bisa didukung dengan IT sistem dan sebagainya dari teman-teman ini, kemudian ini semakin menarik, potensi yang jadi alumni kita itu puluhan ribu. Betul, setuju. Ya, nah itu menjadi satu pelanggan-pelanggan yang potensial ke depan. Nah, ratusan ribu bahkan. Nah, inilah yang bisa kita garap kalau kita memang betul-betul serius. Nah, tapi kan tadi pertama sudah ada KLS, Kali Nah, untuk membantu masalah hukum marginal. Lalu ada Kali Nggak Bisa tentang UMKM. Selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Ada Kali Nggak Daya. Kali Nggak Daya itu dia itu lebih kepada pengembangan budaya, seni budaya. Jadi kan ada juga kawan-kawan itu yang pegiat-pegiat seni. Itu kita banget. Kita kan seniman ya. Saya sendiri kebetulan juga hobi seni. Saya melukis juga. Jadi itu Kali Nggak Daya itu begitu. Terus kemudian performance musik, industri-industri kreatif yang dari seni dan sebagainya itu juga kita fasilitasi. Kita ada beberapa program, tapi tampaknya karena masih pandemi juga mungkin belum bisa kita lakukan. Ya, kita misalnya punya keinginan sebenarnya sih, mudah-mudahan aja masih bisa gitu. 10 November misalnya gitu, kita nanti ada event kebudayaan yang bisa kita tampilkan. Misalnya kita contoh aja, ini misal aja yang udah waktu itu pernah kita singgung. Pahlawan yang di Surabaya itu salah satu yang terkenal siapa? W.R. Supratman.
W.R. Supratman itu makamnya ada di daerah Rangkah sana kan. Iya. Nggak banyak orang yang tahu. Iya. Sebentar Pak, saya tanya Angel dulu, tahu nggak? Tahu. Siapa dia? Orang Indonesia menciptakan lagu. Iya, lagu apa? Kok kenapa begini? Loh, kan aku harus tahu ya Pak ya tentang sejarah pahlawan kita. Bapak W.R. Supratman. Cipta lagu kebangsaan Kita Indonesia. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Makamnya udah pernah ke sana belum? Lewat. Oh, lewat. Iya. Oke. Beliau itu kan jago main Biola. biola. Ya. Kita bikin misalnya festival main biola di depan makamnya beliau. Nah, itu kan ada Oke. event budaya yang bisa dikembangkan atau apa. Nah, hal semacam itulah. Nah, ini saya kira apa namanya Erlangga itu memiliki potensi untuk mengangkat semua itu gitu loh. Tinggal kreativitas dan ya dukungan aja dari berbagai pihak. Nah, kita berharap Mas Pion mau mendukung, alhamdulillah kan gitu kan. Jadi monggo loh yang mau mendukung ya. Buat institusi-institusi. Mas Pion mau mendukung, alhamdulillah. Terus ada lagi Kalingga Tangguh. Kalingga Tangguh. Nah, apa Kalingga Tangguh? Kalingga Tangguh itu Kalingga yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial tadi. Hari ini kami di Kalingga Tangguh sedang membuat satu program. Nah, ini mudah-mudahan nanti mas-mas dari Mas Pion bisa membantu, mungkin juga network yang lain bisa membantu. Okay. Kami sedang membuat satu prototipe ambulans dari mobil bekas. Kenapa kami pakai mobil bekas itu? Ya jumlahnya itu dalam setahun itu jutaan yang akhirnya sudah tidak dipakai lagi. Dan itu sampah. Yeah. Padahal untuk memproduksi satu mobil itu dibutuhkan berapa banyak karbon, berapa banyak tambang yang harus dibuka untuk memproduksi satu mobil. Nah, kalau kita biarkan semua mobil-mobil ini numpuk dan kemudian jadi sampah seperti di Jakarta itu tumpuk-tumpuk, kalau di sini barangkali di Dupak gitu ya. Nah, itu di sisi lain ya di daerah-daerah kita itu di kampung-kampung itu ada loh orang yang melahirkan itu masih harus diangkut atau di ini pakai tandu, pakai motor, pakai ini. Banyak orang yang kemudian sakit itu tidak bisa bawa ke rumah sakit karena tidak ada kendaraan. Nah, itulah makanya kita lihat dari kendaraan-kendaraan yang bekas yang ada di Jakarta itu tadi, kemudian direkondisi, dimodifikasi. Yang mengerjakan rekondisi modifikasi adalah UMKM. Kemudian setelah direkondisi oleh UMKM diserahkan kepada puskesmas yang ada di daerah-daerah. Oke, gitu ya kegiatan dari Kalingga Tangguh. Iya. Itu berangkat dari kemarin kita itu memberikan sumbangan itu kepada Rumah Sakit Atlet, kepada Pemda Surabaya itu bukan mobil baru, mobil bekas semua. Keren. Keren. Baru 1 bulan padahal terbentuk ya Pak ya. Iya. Tapi kegiatannya juga sudah luar biasa. Sumbangsinya sudah luar biasa. Oke. Kita balik lagi soal pendampingan tadi Pak. Iya, siap. Nah, itu kalau pendampingan soal hukum tadi itu apakah menyediakan pengacaranya secara gratis atau mungkin pendampingannya sampai kasusnya selesai atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini, kalau kita ini pengacara-pengacara itu kan ada juga pengacara-pengacara yang untuk kasus-kasus pro bono ya, kasus-kasus yang kita berikan gratis kepada itu. Kita tentunya bertahap. Saat ini kita mengajak kawan-kawan dulu untuk yang punya kesempatan menjadi konsultan yang sifatnya konsultasi dulu. Tetapi kita juga sudah memberitahukan kepada rekan-rekan yang kebetulan jadi pengacara, mungkin di antara yang berkonsultasi itu ada yang ingin lebih. Tidak cukup hanya dikonsultasikan saja, tapi butuh didampingi. Apakah kalian siap? Alhamdulillah mereka rata-rata menyatakan siap. Alhamdulillah, Ya, terima kasih siap banyak. kita untuk itu lakukan. Ya, cuma karena kita masih awal kan, masih baru di develop semua. Iya. Nah, ini nanti kita masih awal-awal ini
masih fokus pada konsultasi, tapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat menghendaki bantuan ya kita akan lakukan. Oke, kita kasih gitu ya. Oke, kasus apa Pak yang sudah pernah terpecahkan atau mungkin yang sudah didampingi? Kalau sekarang sih praktis kita secara organisasi belum ya. Tapi kalau ada kasus? Jangan sampai. Kalau secara pribadi kawan-kawan yang tergabung di tempat kami ya banyak. Iya. Banyak ya, artinya ini kan kita ini sebenarnya Kalingga ini hanya mewadahi saja. Iya. Pribadi-pribadi si A, si B, si C sudah melakukan pendampingan, ada kasus pendampingan, mohon maaf, pelecehan seksual ke anak-anak, ada yang pernah mendampingi kasus KDRT, ada yang pernah mendampingi saya sering Pak KDRT. Iya, sering menyiksa saya Pak Didi. Ya begitulah itu. Banyak sebenarnya secara pribadi yang sudah didampingi banyak, hanya nanti kita gabungkan menjadi satu sindikasi. Nah, sehingga orang itu kalau misalnya saya misalnya yang biasanya hanya bisa melayani 1-2 orang yang akan membutuhkan bantuan, ketika saya berkumpul 10 orang, pas saya sibuk kan bisa saya kasih tahu, oh gini saja, sini saja, nah, kurang lebih begitulah. Iya. Oke. Nah, aku punya satu contoh nyata nih ya, yang mau aku tanyakan nih. Pak, ini kan beberapa waktu lalu memang sempat viral ada penarikan kendaraan bermotor oleh leasing. Nah, kalau dari bagian hukum sendiri seperti apa Pak menanggapi seperti itu? Ya. Jadi gini ya, sebenarnya kita melihat itu orang yang istilahnya melakukan kredit kendaraan gitu ya, membeli kendaraan secara kredit itu kan harusnya dia itu kan memiliki kemampuan bayar. Kalau tidak memiliki kemampuan bayar, ya kok bisa diberi kredit, itu kan ada unsur kekeliruan dari yang memberikan persetujuan. Nah, jadi ada 2 unsur, satu yang mengajukan kredit sendiri juga dia kok memaksakan diri. Betul. Yang kedua, yang memberi kredit juga kok tidak dengan selektif untuk memberikan itu kasus pertamanya gitu. Nah, kemudian setelah terjadi kondisi macet, yang salah siapa? Yang salah adalah yang niat sebenarnya nggak mampu tapi memaksakan diri, atau yang salah itu adalah yang memberikan kredit yang tidak cermat di dalam melihat seseorang itu memiliki kemampuan atau tidak. Nah, kemudian dalam kasus seperti ini, lanjutnya kalau sudah tidak sanggup, harusnya ya yang pinjam itu tadi kalau nggak kuat ya kendaraannya dibalikin saja lah. Oh dia nggak sanggup. Iya. Tapi kadang-kadang yang punya kendaraan ini juga atau yang nyewa kendaraan ini sayang ya kendaraannya tak kembaliin. Nah kalau terjadi begini terus tentu saja ya yang namanya orang meminjamkan itu tadi nanti juga tidak punya perlindungan kok. Orang sekarang pinjam-pinjam tapi nggak pernah ada yang balik, macet-macet semua. Nah oleh karena itu kalau ini nanti misalnya harus diserahkan tuh harus melalui proses pengadilan lagi, betapa lama gitu ya. Nah akhirnya secara prinsip dikatakan bahwa ya sudah hukum membolehkan untuk diambil, tetapi yang dilarang itu kan cara pengambilannya kalau dengan cara kekerasan, betul, cara pemaksaan, cara penipuan. Betul. Karena apa? Karena prinsipnya orang pinjam meminjam pada saat awal itu, pada saat tanda tangan kontrak, akadnya, perjanjian sudah jelas. Itu kan sukarela. Betul. Nggak pernah lihat saya kalau Mbak atau Mas misalnya kredit mobil atau kredit rumah begitu tanda tangan akte terus kemudian sedih kan nggak ada. Iya. Senang, bangga. Nah, mestinya kalau terjadi pengakhiran karena ketidakmampuan, ya serahkan secara sukarela. Iya. Yang sini nggak boleh maksa, yang sini nggak boleh maksa. Tapi itu ternyata tidak terjadi. Iya. Nah, inilah yang harus kita
perhatikan. Barangkali seperti itu. Iya, itu tadi hanya satu contoh kasus yang Angel pertanyakan ya. Contoh kasus. Sebenarnya kita ingin ngobrol banyak dengan Pak Didi, tapi Iya. karena keterbatasan waktu, Iya. mungkin untuk episode kali ini kita sudahin dulu. Nanti Terima kita kasih. akan sambung lagi ya Pak Didi ya. Siap. Terima kasih. Oke, teman-teman, obrolannya cukup asik ya. Memang harus ada kelanjutannya kayaknya. Harus. Betul sekali. Oke, Pak Didi, pertanyaan terakhir, apa harapan KRS dan juga Pak Didi sendiri, serta monggo untuk diberikan semangat untuk kita semua terkait kondisi yang masih pandemi seperti saat ini. Oke, jadi harapan saya KRS ini nanti betul-betul kita ini adalah menjadi warga yang baik dan yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kita berharap KRS ini didirikan dan kemudian juga setelah berdiri itu bermanfaat. Amin. Ya, bagi siapapun. Nah, oleh karena itu kami juga mohon dukungan kepada rekan-rekan di media seperti ini untuk istilahnya mari kegiatan-kegiatan kami yang positif tolong dibantu disuarakan. Iya, betul. Kalau kami melakukan hal yang kurang benar, tolong juga dikoreksi. Nah, itu barangkali semacam itu. Iya. Itu aja sih, singkat aja. Oke, terima kasih banyak Pak Didi atas waktunya, atas informasinya, atas pengetahuannya. Apalagi Angel, kamu kok terdiam 1000 bahasa gitu sih, Jel? Ya karena aku masih banyak yang penasaran, makanya harus ada episode 2. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Kandita Didi S. Setiadi, SHMH, atas kehadirannya di sini ya Pak Didi ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Kalingga Lawyers Syndicate. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi. Nanti masih panjang cerita yang akan disampaikan oleh Pak Didi, dan semoga bisa memberikan wacana, memberikan manfaat serta pengetahuan kepada Scooby People semuanya. Oke, kalau gitu aku Angel dan juga Saya Kakak Yogo, sekali lagi berpesan kepada semuanya, yuk kita taati protokol kesehatan. betul, kita lawan COVID-19 dengan cara mentaati protokol kesehatan. Dari Mas Piang IT Mas Pilka Surabaya, terima kasih banyak. Surabaya TV, keren. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Salam sehat selalu untuk seluruh keluarga Indonesia.